menikmati firman Tuhan sebagai bekal hidup kami selanjutnya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya kehadiran-Mu tengah-tengah kami boleh melawat dan mengurapi setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan yang hadir dan yang ada pada saat ini tempat ini. Tuhan juga boleh mengurapi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memfokuskan perhatian mereka kepada Engkau sendiri saja Tuhan. Kami berdoa mendukung rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, yang hantar iring sampai tempat ini dalam keadaan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu memuji besarkan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang ikuti sekolah minggu. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat anak-anak ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami adalah kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami ini, dan semua yang beriman berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Sebelum kita muji Tuhan, kita mau baca satu ayat firman Tuhan. Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Mazmur 69 ayat 20 dan 21. Kalau di handphone mungkin 19 dan 20. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 68 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan, sebab Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dari hari ke hari Ia memikul beban kita. Allah kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ia membebaskan kita dari kematian. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang menanggung beban kita hari demi hari. Jadi gak perlu kita sebenarnya bersusah hati, karena kita orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang tetap tinggal dalam Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita sama-sama berdiri dengan satu pemahaman yang benar, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menanggung beban kita hari demi hari. Kita mau naikkan pujian kita katakan, Engkau baik Tuhan, sangat baik bagi setiap kami. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa
bagimu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Saudara, bahwa kasih setia Tuhan kita tak pernah berubah dalam hidup kita. Saya percaya itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Jangan takut karena penyertaannya sempurna atas setiap kita, amin. Tuhan yang berjalan menyertai setiap orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Dia.
janji-Mu bagi setiap umat yang berlaku setia kepada-Mu. Bagi orang yang benar di hadapan-Mu akan hidup Tuhan. Oleh firman-Mu kami bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan, Allah sumber damai sejahtera kami. Damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia kepada setiap kami, tapi hanya oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada-Mu. Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau setia bagi kami. Yesusku, yes. Amin Tuhan. Kami nikmati Tuhan dalam hari-hari di hidup kami, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Firman-Mu berkata dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika mereka berjalan tidak menjadi lelah, ketika mereka berlari tidak menjadi letih. Tuhan, kami mau menantikan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu kami aman di dalam-Mu. Kami tentram bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena Kau yang telah menanggung semuanya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami membawa pujian kami bagi-Mu. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku.
dan hidup kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita Kaulah Tuhan. Silakan Bapak. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Memang benar Tuhan, kasih-Mu itu besar, tidak terukur. Dengan penuh ketaatan Engkau mengikuti apa yang Bapa di surga suruhkan untuk mengorbankan hidup di kayu salib tergantung hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas semua. Terima kasih Yesus. Biarlah dengan pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami semakin dekat. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin menghargai keberadaan Tuhan. Ini saatnya kami menikmati firman Tuhan. Urapan Roh-Mu yang kudus turun kiranya atas kami semua, supaya kami boleh menerima dan melihat serta mendapatkan sabda Tuhan yang boleh menguatkan, menyegarkan dan menyehatkan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Sampai pada jam ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang beriman berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, saya akan melanjutkan khotbah saya dari 2 minggu yang lalu. Seharusnya berturut-turut, tetapi karena Pak Heri harus ke Jakarta, jadi beliau duluan dan akhirnya saya harus hari ini. Masih dalam tema mempertahankan hidup ini adalah perjuangan, ya, yang kita pernah dengar tentang Ayub, ya. Ayub penuh perjuangan hidupnya, walaupun dia tidak punya salah, dia tidak punya perkara dengan Tuhan, dia tidak punya masalah dengan saudara dan juga rekan bisnisnya, tapi yang menjadi masalah adalah iblisnya, ya. Kalau kita lihat, iblis itu nggak pernah mau diam, melumpuhkan atau menjatuhkan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi sasaran utama dia untuk supaya semua anak-anak Tuhan boleh masuk ke dalam lingkaran kehidupan iblis itu sendiri. Ya. Perjuangan yang dimaksud di dalam diri Ayub di sini adalah dalam kondisi yang se-ekstrim apapun, ketika seorang Ayub yang mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa di surga, itu tidak dapat dipengaruhi imannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, supaya kita bisa setia sampai akhir. Amin. Kesetiaan itu baru kita dapatkan, kita uji dengan pencobaan. Ya. Kalau kita tidak pernah punya pencobaan, tantangan hidup, kesetiaan kita masih diragukan. Ya. Jadi kesetiaan seseorang kepada Tuhan itu kita harus uji.
Sepanjang sejarah Alkitab kita bisa melihat bahwa kesetiaan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu selalu diuji dengan penderitaan, deraan, siksaan, bahkan kematian sekalipun. Ya. Saudara dan saya belum diperhadapkan kepada masalah penderitaan fisik yang akan menguji kesetiaan saudara kepada Tuhan. Alangkah beruntungnya saudara dan saya saat ini boleh hidup di suatu negeri yang diberikan kebebasan untuk mengasihi Tuhan dengan luar biasa totaliter. Kalau dalam kondisi yang bebas tanpa tekanan itu saudara berleha-leha, dan maka kesetiaan saudara tidak teruji. Tidak bisa dijadikan suatu patokan bahwa saudara akan setia sampai akhir. Jadi kesetiaan sampai akhir yang menurut Alkitab adalah kita menghadapi ancaman, kita menghadapi tekanan secara fisik dan mental, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya. Itu yang dialami oleh Ayub. Ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam slide yang kelima. Ya. Kita masuk langsung ke slide kelima karena dari 1 sampai 4 sudah. Ya, 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima mahkota kehidupan akibat kesetiaan saudara dan saya mengikut Kristus. Ya, yang pertama adalah senantiasa hidup dengan iman. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Jadi saudara diwajibkan menurut firman Tuhan ini selalu percaya kepada Tuhan yang belum pernah kita lihat secara fisik. Itulah iman. Ya. Senantiasa hidup dengan iman artinya saudara masuk ke dalam kehidupan realita rohani, realita Alkitab, realita kehidupan Kristus. Ketika saudara sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, realita dunia ini yang menjadi gaya hidup saudara, menjadi cara hidup saudara. Itu adalah wajar-wajar saja dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Tapi ketika saudara memutuskan mengikut Kristus, mau setia dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara harus mengikuti realita Alkitab. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ketika Paulus mendengar firman Tuhan, dia percaya. Ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, dia percaya. Sekalipun dia tidak kenal siapa itu, suara siapa itu. Tapi bagi dia, bagi Abraham, suara itu adalah suara yang lain daripada yang lain. Suara yang tidak pernah dia dengar selama dia menyembah berhala bersama orang tuanya. Sehingga suara itu dianggap sebagai suatu suara yang memerintahkan dia untuk pergi, dia mau taati, dia pergi. Sekalipun dia sudah makmur ya hidupnya. Dia mau masuk ke dalam kehidupan yang menderita. Jadi ketaatan kepada Tuhan adalah mau hidup menderita karena Tuhan. Dari versi kita sebagai anak Tuhan di zaman saat ini, saudara harus mau menderita ketika mengikut Tuhan. Saudara harus melawan ego saudara, keinginan hidup saudara. Saudara punya ambisi menjadi sesuatu yang lebih dari orang lain. Dan ketika ambisi itu tidak tercapai, saudara menderita ketika saudara memutuskan untuk tetap hidup dalam kesederhanaan dalam Tuhan. Itu salah satu versi yang lebih ringan. Saudara bermaksud ingin punya mobil. Ya pokoknya cita-cita punya mobil. Sehingga pikiran dan perasaan saudara, emosi saudara semua difokuskan kepada mobil. Padahal gaji saudara belum mampu untuk. Bukan saja itu, saudara belum membutuhkan mobil. Masih bisa dengan motor. Jadi kebutuhan mobil itu belum sama sekali mendukung untuk saudara membeli kendaraan roda 4. Ya. Tetapi ketika saudara tidak punya gaji yang cukup dan saudara membutuhkan kendaraan, membutuhkan bukan menginginkan kendaraan. Ya.
Kenapa? Karena dengan kendaraan itu saudara bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan mungkin sakit, atau kita perlu dengan karena jaraknya yang sangat jauh. Firman ini berlaku. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara nggak perlu lagi melihat tabungan saudara berapa jumlahnya. Saya diajarkan melalui kehidupan real dalam kehidupan sehari-hari orang tua saya. Orang tua saya seorang guru mengajar di beberapa sekolah. Karena kalau satu sekolah tidak cukup. Sehingga harus mengajar di 2 atau 3 sekolah. Ya. Pada masa itu adalah masa yang sangat sulit secara ekonomi. Dan kami tidak bisa menikmati kemewahan yang dinikmati oleh pegawai negeri pada waktu itu. Atau tentara. Karena 2 komunitas ini kelompok ini yang memiliki kehidupan yang cukup terjamin walaupun tidak mewah. Tapi kami adalah swasta, jadi harus berjuang sendiri semuanya. Sehingga tidak heran gaji yang didapat itu paling 3 minggu selesai sudah. Minggu keempat atau kelima sudah harus mengutang. Ya, jadi mama saya itu kalau udah minggu keempat mengutang di warung untuk bahan makanan, ya, dan sebagainya. Tapi ketika ayah saya bertobat, dia pantangkan untuk mengutang. Alhasil apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan, gak ada uang, gak ada makanan. Hidupnya hanya satu, persekutuan dengan Tuhan, walaupun dia masih bekerja mengajar. Pulang, berdoa, baca firman, kemudian mengimani firman Tuhan itu, mengajak kami semua satu keluarga, ibu saya, abang saya, dan saya untuk berdoa, memuji Tuhan dalam keadaan perut kosong, lapar. Baru ada makanan itu sore hari. Kenapa? Karena ada seorang tua yang membawa beras 1 kaleng susu Indomilk. Digerakkan oleh Tuhan. Jadi saya lihat orang tua saya ini belajar untuk hidup percaya. Ketika kami tidak punya, orang tua saya tidak punya kendaraan, dia melayani jalan kaki untuk melayani sekolah minggu di gereja. Cukup jauh, tapi dia jalan kaki pagi-pagi berangkat dengan ibu saya. Dan kami dititipkan untuk tidak ikut susah. Kemudian berdoalah supaya bisa dapat sepeda. Alhasil dapatlah sepeda. Ya. Sehingga kami harus dibonceng dan saya biasa ditaruh di depan. Ya, diikat, dikasih keranjang kursi. Jadi ikutlah pakai sepeda. Berdoa lagi, butuh motor supaya lebih cepat dan pelayanan makin banyak. Jadi peningkatan kebutuhan berdasarkan asas pelayanannya sudah makin berkembang. Bukan karena keinginan hatinya, bukan. Jadi pola orang yang percaya itu baru mengimani firman Tuhan ketika dia membutuhkan berdasarkan apa yang mendukung kebutuhan itu. Ngerti ya? Bukan berdasarkan keinginan kita atau nafsu. Hasrat kita untuk memiliki sesuatu supaya kita bisa dipandang orang lain memiliki juga. Bukan itu. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mengindahkan kemewahan dunia ini. Yang penting dia bisa cukup makan, ada pakaian dan tempat tinggal. Itu sudah sangat bersyukur. Kami bisa makan saja sudah sangat bersyukur. Dalam kondisi kekurangan kami menyanyi dan memuji Tuhan. Kesannya seperti dipaksakan, tapi itulah latihan untuk supaya kita bisa terbiasa. Kalau saudara tidak pernah bisa mendisiplinkan hidup saudara untuk memuji Tuhan, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah keluar pujian yang tulus dari hati saudara. Hanya ketika kondisi dan keadaan yang senang saja saudara bisa dengan sungguh-sungguh, karena saudara dalam secara emosional secara sukacita, saudara akan menyanyi dengan penuh sukacita, sungguh-sungguh. Tapi ketika saudara dihadapkan kepada masalah kehidupan, masihkah saudara bisa memberikan pujian dan penyembahan sama seperti saudara dicukupkan oleh Tuhan?
Dan itu perlu latihan. Gampang latihannya. Ketika saudara dalam keadaan kesulitan, kalau suami istri datang berdoa, memuji Tuhanlah, mengucap syukurlah. Tuhan terima kasih untuk kondisi saat ini. Dan kami percaya ada maksud Tuhan di dalam semua kejadian kami. Mata hati kami tidak bisa melihat, mata rohani kami tidak bisa melihat. Celikkanlah mata rohani kami untuk melihat apa yang Tuhan mau maksudkan dalam kejadian ini. Itu sebagai orang yang beriman. Senantiasa hidup dengan iman artinya kita selalu percaya kepada firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi untuk mendapatkan mahkota kehidupan perlu perjuangan ini untuk hidup kudus dalam Tuhan. Ada bagian Roh Kudus yang menolong saudara untuk selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Tapi ada bagian saudara dan saya adalah mendisiplinkan diri untuk selalu mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa melakukan seperti itu. Saudara berperang dengan diri saudara sendiri untuk taat kepada firman Tuhan. Itu yang disebut senantiasa hidup dengan iman. Percaya kepada yang belum kelihatan. Karena kita selalu hidup di dunia ini dan kita memang dasarnya hidup dalam lingkungan yang berdosa, selalu didasari oleh kenyataan hidup, realita hidup yang kelihatan. Saudara sekarang masuk kepada dimensi baru di mana saudara hidup dengan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak. Dengan kacamata iman. Ya, kacamata iman. Tidak melepaskan keyakinan kita dengan segala bentuk pencobaan dan tantangan hidup. Seringkali kita kalau mengalami tekanan, misalnya gaji kita nggak naik-naik, sementara kebutuhan keluarga semakin naik, karena kebutuhan itu tidak akan pernah rata start. Ya. Secara ekonomi kalau negara berkembang itu atau daerah suatu yang berkembang itu pasti kebutuhannya akan makin meningkat. Ya, tidak mungkin rata terus. Yang disebut bertumbuh itu ada peningkatan. Ya. Peningkatan dari misalnya investasi atau investor menanamkan modalnya di daerah kita ini di Batam. Dengan meningkatnya investor, meningkat juga tenaga kerja yang aktif bekerja. Akibat tenaga kerja banyak yang dipekerjakan, maka jumlah transaksi ekonomi yang terjadi akan semakin besar di kota ini. Sehingga pajak akan meningkat. Ketika pajak meningkat itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun sektor-sektor fisik, infrastruktur, dan semua kebutuhan untuk menunjang kemajuan daerah tersebut. Ketika siklus ini, kondisi ini terus meningkat, maka mau tidak mau saudara harus masuk ke dalam suatu kondisi yang disebut bertumbuh. Nah, ketika saudara menghadapi pertumbuhan sementara saudara tidak mendapat pekerjaan ataupun pekerjaan saudara tidak ada perubahan dengan kondisi itu, apa yang terjadi dan apa yang harus saudara lakukan? Secara kacamata rohani. Di sini waktunya kita membuktikan bahwa anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam iman tidak boros. Tidak menghambur-hamburkan uang. Orang yang hidup dalam iman selalu mencukupkan apa adanya untuk hari itu. Kalaupun ada lebih, dia akan simpan. Kalau saudara menabung itu sebetulnya tindakan iman juga. Kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana, hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita adalah secara bijak menggunakan sumber daya yang ada pada kita untuk beberapa waktu ke depan.
Alhasil saudara harus mencukupkan seperti yang saudara butuhkan. Hari ini kebutuhan segini ya sudah cukup, tidak usah lagi lebih. Persoalannya, saudara hidup di wilayah atau di kota yang sedang dalam berkembang di Batam ini, di mana banyak sekali fasilitas fisik, ekonomi yang dibangun, ya, terutama pusat perbelanjaan. Ya. Dan di kota ini semua tempat-tempat wisata juga dikuasai oleh swasta, sehingga masyarakat biasa tidak bisa menikmati dengan bebas fasilitas yang mereka bangun. Kenapa? Karena memang itu menjadi orientasi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Saudara jenuh, mau tidak mau yang gratis adalah ke mall, ke pasar, itu gratis itu. Ya. Saudara mau beli, boleh, nggak beli pun nggak masalah. Jalan-jalan di pasar becek, saudara mau lihat-lihat sayur gitu, nggak masalah. Tapi secara psikologis, saudara akan digoda untuk beli sesuatu yang sebetulnya bukan direncanakan untuk beli pada hari itu. Ingat, itu sifat manusia. Mata ini kalau melihat sesuatu yang tertarik, yang menarik, itu kita akan punya hasrat untuk memilikinya. Hasrat masuk ke dalam memori saudara. Itu menggerakkan keinginan saudara, visi saudara, emosi saudara untuk mendapatkan uang sehingga suatu saat saudara bisa mendapatkannya. Saudara fokuskan, kalau saudara fokus kepada sesuatu untuk didapat, saudara pasti dapat. Kalau saudara fokus kepada sesuatu yang saudara inginkan, pekerjaan, saudara pasti dapat. Tentu fokus menggerakkan semua apa yang saudara miliki, yang saudara dapati, untuk bisa memperoleh apa yang saudara inginkan. Tentu butuh waktu. Tidak harus pinjam. Kita belajar bagaimana hidup di dalam iman. Ya. Yang ketiga, untuk mendapat mahkota kehidupan adalah tidak mengundurkan diri dari persekutuan bersama Tuhan. Sering kali kita lihat dari pengalaman kehidupan saya dalam Tuhan, ada banyak teman-teman yang saya layani. Dari mulai SMA kelas 1 saya pelayanan sampai mahasiswa, sampai saya selesai. Banyak sekali rekan-rekan yang dilayani atau rekan-rekan sepelayanan mengundurkan diri dari persekutuan hanya karena kegagalan hidup. Gak lulus masuk universitas, gagal dalam suatu hal, akhirnya dia mengundurkan diri. Hari ini kita belajar supaya kita tetap setia sekalipun ada berbagai godaan dan ancaman dalam kehidupan saudara, mengasihi Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Di sini dalam Wahyu dikatakan ada suatu saat di mana engkau akan menderita. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tanda seru. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini menjadi, saya garis bawahi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan sampai mati dibarengi dengan kesusahan, pencobaan, ancaman untuk boleh menyebabkan saudara mati. Tetap memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mahkota kehidupan itu akan saudara miliki. Amin. Jadi implementasi dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajarlah dari hal yang kecil dulu. Tidak usah sampai harus sampai mati dulu. Ya, karena kondisi itu, puji Tuhan sampai saat ini tidak ada. Belum terjadi dan akan terjadi, di mana semua umat Tuhan yang percaya kepada Yesus itu akan mengalami penderitaan, dikejar-kejar untuk mengingkari kepercayaannya. Mungkin saudara pikir, jangan sampai terjadilah selama masa hidup saya. Tapi firman Allah sudah menyebutkan bahwa satu saat nanti semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diuji imannya, akan dipaksa untuk tidak
mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada satu kisah di Amerika Serikat, tidak suatu negara bagian. Seorang anak berumur lebih kurang 12 tahun. Dia melakukan protes dengan menuliskan hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Hanya begitu saja. Dia di depan sekolahnya dia buat seperti itu. Tidak ada yang lain, laki-laki dan perempuan. Karena apa, saudaraku? Di Amerika Serikat sekarang sudah melanda sedemikian rupa LGBT. Kemudian ditegur anak ini, tapi dia tetap bersikukuh. Akhirnya disidanglah dia. Anak kecil loh disidang, hanya gara-gara itu. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan, dia bilang. Tidak ada lain dan tidak bukan. Dia mendapat teguran keras, nyaris mau dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena hampir rata-rata gurunya, staf sekolah itu juga LGBT group. Bahkan wali kota, hampir rata-rata pegawai di wali kota juga. Di pemerintahan sana banyak yang LGBT. Saya bekerja di satu perusahaan Amerika sekarang ini. Dan setiap minggu ada buletin LGBT. Jadi lambang LGBT adalah pelangi. Ya, pelangi. Jadi dia muncul. Mereka selalu merayakan hari-hari mereka. Di seluruh perusahaan di mana saya bekerja di seluruh dunia. Karena perusahaan ini sudah berumur 125 tahun. Multi company. Kayak holding company. Ribuan karyawannya. Dan sudah mulai dikuasai oleh LGBT. Salah satu prinsip di dalam perusahaan ini adalah kita harus menghargai kesetaraan. Tidak boleh mendiskriminasi seseorang. Sesungguhnya termasuk di LGBT. Jadi kalau ada orang yang punya kehidupan LGBT, tidak boleh kita mengejeknya, tidak boleh mengkritiknya, ya, tidak boleh memprotesnya, bahkan harus menghargainya. Saudara, hidup di zaman sekarang ini, saudara harus masuk ke dalam satu kehidupan di mana saudara masuk dalam peraturan-peraturan yang menyebabkan saudara harus hidup di situ. Bagaimana iman saudara? Siapkah menghadapi itu? Anak sekolah ini disidang rame-rame di suatu pertemuan sidang, tapi dia tetap bersikukuh. Saya tidak percaya ada kesamaan gender, hanya ada laki-laki dan perempuan saja. Dia tetap bersikukuh. Saya hanya melihat bahwa anak ini benar-benar mengerti firman Tuhan. Dia tahu dasar firman Tuhan. Dia taati sungguh-sungguh. Dia implementasikan walaupun ada tantangan dari berbagai kalangan. Itu salah satu hidup dalam iman. Saudara bisa mengimplementasikan iman saudara di depan orang. Setelah saudara konsisten dengan iman saudara, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Slide berikutnya. Hidup dalam iman artinya menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Iman inilah yang mempercayai realita-realita rohani. Ibrani 11 ayat 1. Sudah jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, saudara dan saya diajarkan di sini untuk menerapkan kehidupan iman saudara dalam kehidupan dunia ini. Ya, dikatakan di sini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan sesuatu, dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah katakan saudara pasti mendapat A, saudara akan mengalami B,
Berlakulah seperti kalimat berikutnya, adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Bukti artinya sesuatu yang sudah kelihatan tetapi kenyataannya tidak ada. Artinya saudara harus bersikap bahwa saudara sudah mendapatkan itu. Ketika saudara memutuskan untuk bersikap sudah mendapatkan itu, saudara akan berperang dengan perasaan saudara, dengan realita fisik saudara, emosi saudara, bahwa kenyataannya tidak ada. Kok bisa saya harus bersikap ada? Disitulah peperangan saudara. Usaha saudara untuk boleh menyatakan iman saudara, memegang teguh firman Tuhan itu. Kalau orang tanya, apa dasarnya kamu bahwa kamu sudah punya? Firman Tuhan yang saya baca mengatakan saya dapat. Tanpa pusing-pusing lagi, malu atau dan sebagainya. Coba buktikan, sampai kapan? Firman Tuhan katakan saya pasti dapat. Gaji saya tidak cukup untuk beli mobil baru, hanya bisa mobil second. Waktu itu sangat jauh, tapi Tuhan kasih saya mimpi sampai 3 kali mobil yang saya mau itu. Kalau mimpi sampai 3 kali, pasti ada maksud Tuhan. Dengan mimpi yang sama, barang yang sama, mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Istri saya mentertawakan saya, semua anak-anak saya mentertawakan. Ketika saya di depan ada mobil Harrier putih, ini mobil kita nih, ketawa, wajar lah diketawain. Kayak orang gila kan? Dari mana? Realitanya dari mana? Uang kita nggak ada. Tapi mulai seketika 3 kali saya menetapkan hati saya, ini dari Tuhan. Tuhan, pasti saya dapatkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beberapa tahun kemudian saya dapatkan. Saya tidak mengharapkan saya dapat mobil baru lagi, kendaraan baru. Kenapa? Karena umur saya sudah 60 tahun. Usia di mana semua bank itu tidak akan pernah menerima pinjaman. Semua juga masalah badan keuangan swasta pun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena usia sudah tidak punya tempat praktek. Istri saya minta, sekarang kalau mau beli mobil baru, mobil jangan yang second katanya. Ya berdoa sajalah. Yang memungkinkan itu hanya Tuhan saja, bukan saya. Bukan satu kebetulan, saya dipanggil untuk bekerja di Bangladesh periode pertama selama 6 bulan. Bukan satu perencanaan saya bahwa COVID akan muncul. Tidak tahu kan. Yang menyebabkan saya harus stay karena lockdown. Tidak ada pesawat keluar masuk ke Bangladesh. Alhasil saya harus stay di sana selama 6 bulan berturut-turut dengan target tadinya hanya 3 bulan. Tidak ada rencana perusahaan kami itu untuk melanjutkan proyek pada fase kedua. Tapi ketika ada COVID itu, perusahaan di mana klien di mana kita bekerja itu melanjutkan proyeknya selama lebih kurang 4 bulan dan diakhiri dengan 9 bulan saya harus di sana. Jadi 15 bulan saya di Bangladesh. COVID lagi tinggi-tingginya waktu itu. Puji Tuhan tidak ada satu pun yang kena COVID di tempat di mana saya kerja, karena terisolir di dalam kapal. Tidak ada yang keluar, ada yang masuk pun dengan sangat ketat. Saya tidak mengharapkan untuk pergi ke Rusia karena sudah terlalu capek saya, jenuh. Tapi kondisi memaksa saya untuk ikut. Kenapa? Tidak ada dokter yang bisa direkrut gara-gara COVID. Banyak dokter yang takut dan tidak lengkap surat-suratnya. Prosedurnya terlalu panjang, harus ngikutin kuarantin yang 14 hari. Dan itu butuh uang banyak. Satu-satunya jalan adalah dokter yang ada yang di kapal yang dipakai. Saya harus lanjutkan ke Rusia sampai 4 bulan. Apa yang terjadi? Tuhan berikan mobil tanpa saya harus cicil. Saudaraku, apa yang saya alami, saudara bisa alami. Amin. Bisa. Asal tetap setia kepada Tuhan.
Ketika saudara setia sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Dengan cara apapun, Dia akan buka jalan. Tidak saya harapkan untuk dapat pekerjaan sekarang ini. Tidak ada saya harapkan. Saya sudah tetapkan untuk pensiun. Karena memang udah masanya pensiun. Ditambah lagi saya kena serangan jantung. Harus dipasang ring 3 di jantung saya ini. Dan itu tidak memungkinkan saya untuk kerja lagi. Tak kenapa teman saya, kolega saya memaksa saya terus untuk masuk. Saya bilang enggak lah, saya mau istirahat. Tolonglah dok, tolonglah. Dokter enggak jadi dokter kok. Dokter cuma duduk aja di kantor. Ngatur-ngatur ini aja, enggak perlu. Saya tanya sama istri, gimana ini? Berkali-kali. Akhirnya saya coba, oke. Saya akan coba aja 3 bulan pertama. Kalau saya nggak sanggup, saya tidak akan melanjutkan. Ternyata pekerjaannya sangat mudah sekali. Tidak membawa banyak energi. Hampir semua angkatan saya sudah pada pensiun. Dokter-dokter yang seangkatan. Paling tidak mereka minimal sudah masih praktek lah. Swasta. Yang dosen yang apa semua pada pensiun. Abang saya sendiri sudah pensiun. Abang ipar, adik ipar semua sudah pada pensiun. Tapi kami masih kerja. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Iman bisa membawa kita kepada suatu dimensi kehidupan yang kadang-kadang tidak bisa saudara bayangkan. Saya rindu supaya kita semua mempunyai iman seperti itu. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang merasa kekurangan, yang tidak bekerja. Semuanya disediakan oleh Tuhan. Amin. Satu, saudara harus berjuang melawan diri saudara sendiri untuk memegang firman Tuhan. Mengiyakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun daging saudara itu melawan, otak saudara itu melawan, menolak. Percayalah. Kalau Tuhan sekali berjanji, tidak akan pernah diingkari. Amin. Iman menuntun kepada kebenaran. Di ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan hasil pekerjaannya yang terbaik. Itu adalah iman. Percaya. Iman membawa seseorang untuk mempersembahkan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan. Bukan asal-asalan. Saudara datang kepada jemaat sini untuk beribadah bukan sekedar untuk duduk dan mendengarkan, tetapi ingin berjumpa dengan firman Tuhan yang berguna untuk membawa saudara kembali masuk ke dalam iman itu. Keinginan untuk datang bersekutu bersama-sama, fellowship bersama-sama, itu yang mendrive hidup saudara. Datang ke gereja bukan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban sangat mudah sekali jatuh dalam dosa. Percuma saudara setia sampai tua di gereja ini, tapi kalau saudara datang sini hanya sekedar kami anggota gereja sini, wajib bisa. No way. Kita ingin supaya semua itu memperoleh bekal kehidupan beriman dalam Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang utama di sana, di luar sana. Saudara menjadi panutan di sana, menjadi teladan di mana-mana di mana saudara ditempatkan. Dalam iman saudara. Saudara bisa punya kehidupan yang sama dengan tetangga saudara, tapi saudara punya kelebihan. Mencari Allah, ayat 6 Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat. Jadi kalau saudara tidak belajar mempraktikkan iman saudara, saudara tidak berkenan kepada Allah. Percuma saja saudara percaya pada Tuhan kalau saudara tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan pada saudara. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling artinya mengikuti apa yang Tuhan mau dan meninggalkan dunia lama kita. Walaupun itu sangat menarik dalam kehidupan saudara.
berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Bagaimana saudara menyembah Tuhan Allah kalau saudara tidak percaya Allah ada? Harus percaya bahwa Allah ada. Di sini dikatakan harus. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi kesungguhan hati saudara dalam mencari Tuhan bukan isapan jempol, saudaraku. Bukan tong kosong bunyinya, nyaring bunyinya, bukan. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan apa yang saudara rindukan terjadi dalam kehidupan saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu tidak disebutkan spesifik 1, 2, A, B, C, D. Semuanya itu akan dapat. Hidup di dalam Tuhan tidak akan berkekurangan. Amin. Tidak akan menderita. Artinya secara fisik saudara akan terus diberikan kekuatan kesehatan. Hidup dalam iman artinya mempercayai kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 6 sama. Dia percaya akan kebaikan Tuhan. Habel tentu dia belajar dari orang tuanya. Dia dengar cerita dari mamanya. Bagaimana Tuhan itu. Wujudnya seperti apa. Suaranya bagaimana. Diceritakan. Keagungannya seperti apa. Kebesarannya gimana. Penampilannya seperti apa. Habel punya hati ingin menyembah Tuhan. Menghargai Tuhan dalam hidupnya. Cara mempraktekannya tidak. Waktu itu masih sangat minim kemajuan teknologi. Gak ada sama sekali. Yang dia tahu, saya bertani. Memberikan, bukan bertani, hewan. Beternak. Aku berikan yang terbaik lah untuk Tuhan. Yang tidak ada cacatnya. Karena dialah Tuhan yang agung. Yang tidak bercacat. Dia similarisasikan dengan kehidupan nyata. Yang tidak cacat itu milik Tuhan. Segala sesuatu yang sempurna adalah milik Tuhan. Amin. Saudara sudah disempurnakan oleh Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kalau yang sempurna jangan dicacatin lagi. Jangan dirusak lagi. Itu artinya saudara tidak menghargai karya Allah dalam hidup saudara. Itulah hidup dalam iman. Saudara menghargai tubuh saudara. Tidak merusak kehidupan saudara. Tidak merusak keluarga saudara. Tuhan ciptakan menjadi gambarnya. Kalau kita merusaknya dengan sengaja, berarti kita tidak menghargai Allah yang menciptakan saudara. Memiliki keyakinan akan firman-Nya. Di sini perlu belajar, saudaraku. Tidak bisa instan. Saudara harus masuk ke dalam satu sekolah hidup. Ya. Untuk bisa memegang firman Tuhan itu, saudara harus mulai belajar dari yang kecil. Ya. Jangan mau tiba-tiba masalah yang besar. Saudara. Kalau saudara setia dari yang kecil, Tuhan akan tambahkan lagi persoalan yang setingkat lagi dari yang kecil itu. Dan saudara tetap konsisten dengan iman saudara. Terus step by step, seperti anak sekolah dari mulai TK, ya, diuji masuk ke dalam SD, uji lagi terus naik kelas terus. Orientasinya berbeda setiap kelas. Tidak mungkin sama atau balik kembali ke orientasi yang sebelumnya, enggak mungkin. Hal yang sama hidup dalam Tuhan seperti itu. Naik kelas iman saudara. Dari hal yang kecil mulai bertambah. Sampai hal-hal yang besar sekalipun saudara bisa lakukan. Dalam rangka untuk kemuliaan Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Bukan diri saudara. Bukan diri saudara. Karena apa? Karena saudara 100% sudah milik Tuhan. Saudara tidak layak sebetulnya. Tidak ada kelayakan untuk melakukan itu. Tapi karena Tuhan sajalah. Ya. Slide berikutnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada saudara tentang realitas hidup rohani itu. Tadi di dalam slide yang tadi ada dikatakan bahwa
Hidup dalam iman adalah menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Iman inilah yang mempercayai realitas rohani. Apa itu realitas rohani? Mungkin di antara saudara yang nggak mengerti. Ya. Realitas rohani adalah realitas atau kenyataan yang memang sudah ada dalam firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat, baca dalam Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14, saudara bisa buka di dalam Roma 13 ayat ke-8. Maaf. Roma 13 ayat yang ke-8. Di sini realita rohani yang harus saudara praktekkan, ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Realita rohani yang pertama adalah jangan berhutang kepada siapa-siapa. Kenapa? Itu firman Tuhan loh. Tapi rata-rata di antara kita punya utang. Ya, cicilan rumah lah, kebanggaan, cicilan kendaraan lah, gitu. Karena memang kita belum mampu untuk membeli rumah, mau gak mau harus kita cicil, kredit, kan seperti itu. Beli motor lah, di kredit juga. Itu artinya sudah berutang kepada bank. Ya, walaupun secara ilegal, resmi, setelah dijamin oleh pemerintah, banknya tidak akan. Jadi jelas di sini utang adalah larangan untuk berutang adalah realitas hidup yang baru. Orang yang hidup dalam Tuhan baru tidak berutang. Ini firman Tuhan. Ya. Orang yang hidup berdasarkan realitas rohani adalah orang yang harus selalu berpadanan dengan nilai-nilai Kristus. Ya. Yang Yesus ajarkan. Dan ini perlu perjuangan hidup. Saudara harus berjuang untuk itu. Bagian saudara adalah berjuang untuk bisa melakukan itu. Ya. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih terhadap semua orang, terutama orang yang beriman, sesama seiman. Hidup di dalam kasih adalah mutlak bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dalam realitas hidup yang baru ini, orang percaya harus menolak semua perbuatan yang memalukan yang bisa mencoreng nama baik diri sendiri serta bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup dalam kasih kita masuk ke dalam satu dimensi hidup yang tidak melukai orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Tidak memfitnah, full of love. Saudara mengasihi tetangga saudara, saudara tidak akan memperkatakan tetangga-tetangga saudara. Saudara hidup dalam satu perusahaan dengan teman-teman saudara, tidak akan mengkhianati teman-teman saudara, karena saudara mengasihi mereka. Itulah realita rohani. Kehidupan yang harus saudara jalankan. Hidup dalam kasih. Atau berusaha untuk memotivasi diri saudara hidup di dalam firman Tuhan. Melakukan itu. Kalau saudara hidup selalu damai, kemanapun saudara tidak membuat masalah, nggak ada orang yang akan menyakiti saudara. Itu yang Tuhan maksudkan. Kalau saudara berbuat baik, masih juga saudara dijahatin, berbahagialah. Ya, kalau itu memang karena untuk mentaati firman Tuhan. Jadi terkenal orang-orang yang percaya kepada Kristus itu orang-orang yang baik. Dari akhlaknya, sifat karakternya, semuanya baik. Kenapa? Karena dia berusaha mendisiplinkan dirinya sesuai dengan ajaran Kristus. Dia implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya persis seperti yang Yesus ajarkan. Walaupun ada tantangan kehidupan, apapun ada celaan, bisa saja, dulu kau suka begini, kok tiba-tiba jadi gini. Sandiwara kali. Konsisten hidup di dalam Tuhan. Sampai suatu titik di mana mereka, oh benar rupanya hidupnya sudah berubah. Dalam kondisi apapun dia tetap konsisten. Mengasihi, kita ejek, kita fitnah, tetap mengasihi. Masih mengunjungi saya,
masih ngasih kiriman, masih memperhatikan saya. Saudara siap nggak memperhatikan orang yang benci saudara? Ada? Ada tetangga saudara yang nggak suka sama saudara, lemparin gentengnya. Ya ada masalah, saudara diguncingkan. Siap nggak saudara tetap mengasihi mereka, menyapa mereka dengan penuh kasih? Kalau saudara diberkati, saudara membagi sebagian berkatnya kepada mereka. Bisa aja alternatifnya, ketika saudara membagi berkat kepada mereka, mereka harus dilemparkan, pung, di depan saudara. Tapi saudara konsisten, kasih Kristus menguasai hidup saudara. Kalau saudara diberkati, berbagi juga kepada mereka, kepada orang-orang yang lain sekitar juga. Itulah realita kehidupan rohani yang harus diimplementasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sudah tolong rekan saudara untuk bekerja, dibantu dengan sebaik-baik sehingga dia berhasil naik pangkat. Tapi setelah naik pangkat dia malah menjelekkan kita. Masih siap kita membantu dia? Ayo. Ini realita rohani loh, diajarkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Masih saudara sempat berdoa untuk mereka? Mari kita belajar mengalahkan emosi kita, ego kita ini, dan tunduk kepada firman Tuhan. Kalau saudara nggak mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, saya masih sangat berperasaan, saya sakit sekali Tuhan, tolong saya Tuhan. Saudara harus menjerit kepada Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menolong saudara berbuat apa yang Tuhan mau. Sampai saudara merasa menyerah dan tidak mampu, itulah Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Tapi kalau saudara masih tetap dengan usaha saudara sendiri, tetap gagal terus, mari serahkan sama Yesus. Ada Rohnya yang kudus yang bertugas untuk menolong dan membantu saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kita lanjut dengan slide yang ke-7. Iman adalah mentaati perintah-perintahnya. Ya, jelas, saya sudah sampaikan dari yang tadi dari belakang. Taat pada firman Tuhan mutlak. Ya, kalau kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, mengatur hidup sesuai dengan janji-janjinya. Jadi mulai dari sekarang, saudara baca firman Tuhan itu sudah buat catatan. Ya, buatlah catatan. Ya. Wah, jangan ini, harus begini, hendaklah engkau begini, catatan. Dibuat skala prioritas dalam kehidupan saudara. Saya akan melakukan ini dulu yang saya mau kerjakan. Dalam tempo 1 bulan ini saya akan praktekkan ini. Bagaimana hasilnya nanti? Tiba-tiba ada tantangan, catat juga tantangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa tantangan itu dari diri saudara sendiri maupun dari luar. Evaluasi setiap bulan. Sudahkah saya bisa lolos dan menang dari diri saya sendiri ketika saya menyatakan atau mengimplementasikan firman Tuhan ini? Belajar step by step. Aturlah hidup saudara sesuai janji-janji Tuhan. Saudara tidak lagi pakai janji-janji dunia. Saudara tidak akan pernah lagi tergoda oleh intimidasi daripada marketing dunia ini. Gak perlu, banyak sekali marketing dunia ini kepada saya menawarkan segala macam, ya, melalui handphone saya. Saya langsung delete, nggak tergoda. Tiba-tiba ada telepon, saya pikir dari mana, taunya dari bank, nawarkan pinjaman segini-segini. Saya bilang maaf, saya tidak butuh uang. Bukan tidak butuh uang apa, uang sih perlu, tapi saat ini saya belum membutuhkan pinjaman ini. Berkali-kali, hampir setiap hari saudara. Kadang kalau jalan ke mall, saya kadang-kadang ada keinginan hasrat ingin memiliki sesuatu. Saya bilang, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak didrive atau didorong kehidupan saya dengan penglihatan saya ini, keinginan saya ini. Kenapa? Karena saya sudah punya. Ngapain lagi saya miliki yang lain?
Saya tidak menyuruh saudara seperti saya. Tapi carilah Tuhan sampai saudara memiliki jati diri sendiri dalam Tuhan. Ya. Di rumah saya itu, di lemari saya ada pakaian yang sudah berumur saya ketika di puskesmas. Dan masih bagus. Masih saya pakai ke gereja juga. Masih bagus. Dan saya pelihara dengan baik. Ya. Gaya hidup beriman dalam Tuhan itu membuat saudara jadi hidup sederhana, bukan berarti saudara jadi miskin, bukan. Saudara bisa memiliki segala sesuatu tapi sederhana hidupnya. Tidak wah begitu ya, glamor atau gimana, enggak. Sederhana saja, apa yang ada pakai saja. Walaupun saudara punya uang di bank banyak, itu bukan jadi tujuan hidup saudara lagi. Tujuan hidup saudara adalah mengasihi Tuhan. Itu hanya ekses atau dampak ketika kita mengutamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Semakin diperkaya pun secara fisik saudara makin mengasihi Tuhan. Jangan pernah kalah oleh berkat-berkat Tuhan itu. Jangan pernah kalah. Saudara naik gaji sekian, gak usah kalah dengan gaji itu sehingga saudara akhirnya menyombongkan diri. Makin bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan makin kuat. Itu hidup mengimplementasikan iman, mengutamakan Tuhan di dalam hidup saudara. Walaupun saudara diberkati begitu rupa, saudara tetap makin bergiat dalam Tuhan. Kadang-kadang sebaliknya kan yang terjadi, makin banyak harta kita, makin lupa sama Tuhan. Ketika kita jatuh miskin, baru kita ingat Tuhan kan? Ketika kita sakit, kita baru teriak-teriak minta didoakan. Ketika saudara sehat, makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga pada saat saudara kena cobaan, kebiasaan hidup, gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, antusiasme hidup dalam Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan sakit penyakit. Saudara pegang janji Tuhan itu. Sakit ini biasa, Tuhan pasti sembuhkan. Saya tadi berdoa supaya saya tidak batuk. Karena saya batuk terus, kalau udah batuk nggak berhenti. Gatel di sini. Karena saya punya riwayat alergi dalam kehidupan saya. Jadi kalau kena batuk agak lama sembuhnya. Tapi saya beriman. Saya mau bawa firman Tuhan, saya tidak boleh batuk. Puji Tuhan sampai saat ini tidak batuk. Haleluya. Bertahan dalam penganiayaan. Saudara belum sampai ke sini. Ada saatnya saudara akan bertahan dalam penganiayaan. Selalu melakukan perbuatan kebenaran yang ajaib. Ibrani saudara pelajari di rumah nanti. Ya, saya akan bagikan ini kepada saudara supaya saudara pelajari. Kalau ada yang tidak mengerti, mari kita bisa ketemu diskusi di hari hari Kamis, Jumat. Saudara belum masuk ke dalam menderita karena Allah, karena dianiaya. Ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, saudara tidak mengalami itu. Tapi kalau mengalami pun, saya percaya kalau saudara setia pada Tuhan, saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Ya, tidak akan pernah saudara mengingkari iman saudara kepada Tuhan. Ya, menderita karena Allah itu sesuatu yang kadang-kadang di luar limit kemampuan kita berpikir. Ya. Saya pernah lihat di YouTube, ini sebenarnya direka ulang kejadiannya, tetapi kejadiannya nyata. Ya, kejadiannya itu kalau salah di Kamboja. Kamboja adalah negara komunis. Kamboja ini dikuasai oleh junta militer. Nah, di Kamboja ini banyak yang ateis atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang ibadah itu pasti dipersekusi. Persekusi itu dianiaya atau ditangkap. Suatu saat ada sekelompok persekutuan ibadah dan kemudian didatangi polisi. Pendetanya ditampar, ya, dipukulin. Kemudian semua disuruh baris di depan mimbar. Alkitabnya ditaruh di lantai. Ya,
harus mengingkari kepercayaannya dengan menginjak Alkitab. Alkitab kan cuma kertas doang ya, tapi berisi firman Tuhan kan. Nah, karena rasa takut diancam, dipukulin, si pendeta ini akhirnya tidak menginjak Alkitab itu. Tapi tetap dipukulin. Tapi nggak sampai mati. Tibalah seorang gadis usia sekitar 13 tahun. Dia ambil Alkitab itu, dia pegang. Dia pegang dengan erat. Ditarik sama polisi itu, dia nggak pegang. Ya. Sampai akhirnya ditembak dia di kepalanya, baru lepas. Iman seorang anak kecil jauh lebih besar daripada seorang pendeta yang tiap hari selalu bagikan firman Tuhan. Saya bisa bayangkan kehidupan seorang anak kecil yang benar-benar menemukan Tuhan itu, dia benar-benar akan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita orang dewasa kadang-kadang dengan cobaan ancaman seperti itu berpikir 2 kali. Saya mending cari hidup atau cari mati? Aku masih ingin hidup. Nanti toh bisa bertobat, minta ampun sama Tuhan. Bukan soal bertobat atau minta ampunnya, saudara diuji iman saudara pada saat yang sangat kritikal. Setia sampai mati, maka mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara dan saya belum menghadapi seperti itu. Bersyukurlah. Sebagai balasannya adalah mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setia dengan Tuhan, setia bersekutu dalam Tuhan. Kecuali saudara sakit, tidak mampu jalan, saudara bisa nggak hadir di tempat ini. Tapi masa masih ada kesempatan untuk saudara bisa melawan semua godaan iblis yang membawa saudara tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukan saya mewajibkan saudara datang ke sini, tapi dengan datang ke sini saudara sudah menaklukkan rasa tidak suka dan enggan untuk pergi beribadah. Saudara belajar dari hal yang seperti itu. Sampai saudara menjadi gaya hidup saudara. Keluar dari Batam ini, kemanapun saudara beribadah, saudara akan setia beribadah. Saudara akan selalu mencari yang utama. Di mana aku akan beribadah? Kalaupun tidak ada gereja di situ, saudara akan berdoa berlutut supaya ada orang dikirim Tuhan untuk bisa bersama-sama. Bahkan saudara mungkin menginjili orang supaya bisa ada persekutuan. Karena itu salah satu hal yang perlu, persekutuan, kesatuan tubuh Kristus. 2-3 orang berkumpul dalam aku, di situ aku ada. Bukan berarti kalau saya sendirian Tuhan gak ada. Ada dalam hati saudara, ada. Tapi kehadiran orang-orang yang beriman, bersekutu, di situ karya Tuhan bisa nyata. Saudara bisa mengimplementasikan kasih yang Tuhan maksud kepada saudara seiman. Nah kalau gak ada orang sendirian, mau ke siapa? Mengasihi siapa kita? Ngasih diri sendiri? Gak mungkin kan? Maka itu saudara akan keluar dari kota ini. Saudara sudah dibekali, saudara sudah menjadi gaya hidup saudara untuk selalu taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk ini. Supaya saudara-saudara, di sini mungkin hanya 3 atau 5 tahun saudara bekerja sebagai karyawan. Selebihnya saudara akan kembali ke kampung halaman atau ke kota lain. Tapi saudara sudah dibekali memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa karena saudara memegang Tuhan sebagai penolong saudara. Saudara tidak pernah menjadi orang yang cengeng dalam kehidupan ini. Saudara akan selalu menjadi teladan sekalipun saudara kekurangan. Saudara akan menjadi orang yang kuat secara iman, tidak tergoda dengan godaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, boleh hari ini menerima firman Tuhan yang mengajar kami, mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami. Tuhan yang memperhatikan kami. Tuhan yang menegur dan mengajar kami. Tuhan yang menolong dan membimbing kami untuk selalu hidup seperti yang Tuhan mau selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah diri kami, hidup kami senantiasa dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, ditolong, dibimbing
untuk selalu mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang didapati, akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan, ajar terus kami untuk setia kepada Engkau. Setia dalam semua kondisi yang terpahit sekalipun. Kami tidak mengingkari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap mengasihi tubuhmu, mengasihi teman-teman seiman, mengasihi semua orang yang bahkan yang membenci kami sekalipun. Karena itulah yang Kau mau Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami di tempat ini, Roh-Mu yang kudus meneruskan firman ini, sehingga itu boleh berbuah-buah berkali lipat. Tidak satupun firman yang sudah dibagikan kembali kepada Engkau sia-sia. Kami akan melihat ada perubahan yang drastis, di mana semua kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, kami masih sering kali lemah, kami sering sekali tergoda, kami sering sekali masuk dalam mencoba. Karena saat ini kami sudah mendengarkan firman. Ajar terus kami untuk tetap setia dan berdiri teguh iman kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang beriman berkata amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa, kita akan masing-masing maju ke depan, mengambil anggur dan juga roti tak beragi. Dan sekarang dari kiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah Hamba membagikan. Firman-Mu itu juga lah yang akan menguatkan kami, yang akan membawa kami kepada kemenangan Tuhan lebih lagi. Tolong kami supaya kami boleh memegang firman Tuhan dan mengasihkan dalam hidup kami, menerapkannya Tuhan. Kami berjanji pada Engkau akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekuatan yang kami miliki untuk memegang firman Tuhan dan menyatakannya kepada dunia bahwa firman-Mu itu benar adanya. Pagi ini kami akan mendeklarasikan itu dengan perjamuan sebagai wujud kasih kami kepada Engkau dalam taati firman. Kau sudah perintahkan para murid-murid ketika Engkau naik surga, supaya mereka melakukan ini setiap kali minum Tuhan. Kami adalah murid-murid Engkau juga Tuhan. Kami akan terus mengingat karena pengorbanan itu, sehingga kami boleh masuk ke dalam dimensi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Engkau menjadi panutan kami, Engkau yang menjadi tolok ukur dalam kehidupan kami. Amin. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menanding kasih-Mu yang begitu besar. Kami rindu supaya kami semua memiliki kasih yang sama seperti yang Kau miliki. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami ingat Kau sudah berkorban bagi kami. Dan saat ini Kau ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kau sudah menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya pada. Terima kasih Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, terima kasih. Kami diberikan kehormatan untuk memberitakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan ini selalu menjadi deklarasi kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mematuhi dan menaati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu boleh terjadi pada setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ikut secara online dan menyaksikan secara online. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang mengasihi dan mencintai Kau berkata, amin. Ya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudariku semuanya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa boleh mengajar kita, mengingatkan kita pada pagi hari ini bagaimana kita harus terus hidup berjuang di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya enggak mudah, tapi saya yakin ada Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan untuk kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan? Kalau tidak ada, saya bagikan satu firman Tuhan yang sangat meneguhkan saya, semakin menolong saya untuk percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga bunyinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saya baca di firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikan-Nya sendiri. Saya semakin bersyukur bahwa bagian saya ternyata hanya mengenal Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan katakan, maka dengan kebesaran kuasa-Nya Ia akan memberikan segala sesuatu yang kuperlukan bagi hidup yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia akan memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikan-Nya sendiri. Jadi gak ada yang lain kecuali saya mengasihi Tuhan aja, mengenal Tuhan aja lebih baik, karena Dia yang menghandle segala sesuatunya. Waktu saya dapat firman Tuhan ini, saya sangat bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan. Sebenarnya gak ada yang perlu saya taruh lagi menjadi beban di dalam pundak saya, karena Tuhan yang telah mengatakan bahwa saya hanya mengenal Dia lebih baik lagi. Sementara saya terus berjalan mengenal Dia, maka Dia yang akan memenuhi segala yang saya butuhkan. Apapun itu Dia akan memenuhkannya. Saya bersyukur saya boleh diberikan Roh Kudus firman Tuhan ini, sehingga saya semakin menyadari bahwa gak ada yang lain Tuhan kecuali mempersembahkan hidup hari demi hari kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain. Dan ternyata itu membuat lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi, karena semakin mengerti bahwa tugas saya hanya mengenal Dia lebih baik lagi. Dan Dia yang akan menyediakan apapun itu, Dia akan menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan saya. Jadi ini berkatnya lucu dan sederhana, tapi saya sangat diberkati. Jadi waktu hari Selasa, bukan pengumuman ya teman-teman, jadi saya genaplah 47 tahun, tanggal 1 Agustus. Dan ponakan saya waktu saya mau pelayanan ke Kampung Belian, saya kuotanya nggak saya nyalakan, dan pas pulang dia telepon, "Tante, apa kabar? Selamat ulang tahun ya," gitu. "Oh iya, ada apa deh?" gitu kan. "Ya cuman ngucapin selamat ulang tahun aja Tante," katanya. Ya udahlah. Dan tiba-tiba dia bilang, "Tan, minta nomor rekening lah, Tante mungkin bisa minum kopi." Wow, bisa minum kopi ya? Atau beli kopi 1 kardus, saya bilang gitu. "Iyalah Tan," katanya. Artinya apa ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara? Ya ini firman Tuhan ini, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita terus datang mengasihi Tuhan, mengenal Dia lebih baik lagi. Karena ketika kita mengenal Dia, kita akan semakin kuat dan kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo terus maju dalam Tuhan. Saya semakin percaya bahwa situasi di sekeliling saya harus bisa tidak mempengaruhi saya, sekalipun itu ada di hadapan saya. Itu yang menjadi komitmen saya kepada Tuhan. Apapun itu Tuhan, sekalipun gak enak di sekeliling saya mau komit bahwa saya tetap bersuka cita. Karena tujuan saya atau yang menggerakkan hidup saya bukan situasi yang di sekeliling saya, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup saya, yang menjadi kekuatan saya setiap hari, yang setiap hari saya bergaul dengan Dia. Biar apa yang boleh saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, menolong kita semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu bahwa kekuatannya akan terus dilimpahkannya kepada setiap kita. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Mas Iwan. Silakan Mas Iwan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan melihat pengumuman di depan. Silakan. Adakah yang baru pertama kali beribadah? Tidak ada ya, Hasar sudah info. Selanjutnya, berikut informasi untuk doa online. Oh maaf, jadwal ibadah. Udah mau doa online aja. Baik, hari ini tanggal 6 Agustus sudah kita beribadah, dan berikutnya di tanggal 13 Agustus ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Rafin Ratulona tanggal 20 Agustus dan seterusnya ya, tanggal 27 Agustus. Berikutnya
informasi untuk doa online bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua boleh bergabung dalam doa online kita setiap hari Kamis dan Jumat jam 8 malam. Silahkan rekan-rekan semua boleh berdoa bersama secara online, bergabung ya, supaya kita lebih erat lagi bersekutu dalam Tuhan dalam doa online ini. Terima kasih. Itu selanjutnya, ya ini yang berulang tahun untuk tanggal 26 Juli adik kita. Oh, udah turun ke bawah ya. Etaneus Batee yang ke berapa Pak Ranto? Setahun ya. Selamat ulang tahun buat adik Etan. Firman-Nya di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Selamat ulang tahun buat adik Etan. Selanjutnya, tadi sudah diumumkan ya. sudah dikonfirmasi. Selamat ulang tahun buat Kak Reni tanggal 1 Agustus. Firman-Nya di Mazmur 20 ayat yang keempat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun ya Kak Reni ya. Semoga doanya cepat terjawab Tuhan. Apa aja Kak doanya apa? Banyak Kak, pasti banyak doanya ini. Selanjutnya, oke. Selamat ulang tahun buat Pak Hipo tanggal 2 Agustus. Firman-Nya di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, ini pada waktu mau minum kopi di pantai itu ya. Ya, ininya bartendernya Bang Ipo. Yang keberapa Kak Wilda? Oh 75 berarti 48. Iya. Betty sama kita. Beda tipis. Selanjutnya, selamat ulang tahun buat Kak Emil tanggal 3 Agustus. Firman-Nya di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan, buat adik Etan juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, apa yang didoakan cepat terjawab, sehat selalu, semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Ada lagi? Demikian pengumuman untuk pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin boleh kita baca itu Galatia 6 ayat 9 bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Ada Pak Ranto dan ada juga Kak Esther. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami bersyukur kami berdoa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang terus pakai pelayanan hamba-Mu supaya terus memperlebar kapasitas hamba-Mu di dalam melayani Tuhan. Bapa yang baik, pagi menjelang siang hari ini kami mau berdoa untuk setiap gembala kami dan wakil gembala kami, seluruh keluarga mereka kami mau bawa di dalam nama Tuhan.
supaya Engkau memberkati gembala dan wakil gembala kami di tempat ini, yang membawa kami semakin bersekutu kepada Tuhan oleh setiap pengajaran yang gembala dan wakil gembala kami ajari kepada kami setiap minggu, setiap persekutuan doa. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati lewat gembala dan wakil gembala kami di tempat ini. Itu membuat kami seluruh jemaat di tempat ini semakin dekat kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa berkati seluruh pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan anak-anak mereka. Kami percaya ada pengharapan-pengharapan yang pasti yang Tuhan taruhkan dalam anak-anak gembala kami dan wakil gembala kami. Kami menyerahkan gembala kami, kesehatan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan mereka di mana mereka menginjakkan kaki. Kami berdoa supaya pemimpin kami di tempat ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, bagi seluruh yang sudah berkeluarga. Kami berdoa Tuhan yang memberkati seluruh keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan kami yang sudah memiliki anak juga, Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa supaya lewat setiap keluarga di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah keluarga ada anak juga yang terus saling dikasihi oleh kedua orang tuanya. Kami berdoa supaya kami yang sudah berkeluarga terus saling mencintai dan mengasihi. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah di dalam keluarga yang kami hadapi, satu hal yang kami butuhkan hanya Yesus yang menjadi pondasi kami, jalan keluar kami, yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dalam berkeluarga. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah berkeluarga, bahkan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemuda-pemudi di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemuda-pemudi di tempat ini, supaya terus semakin berkarya di dalam Tuhan. Kami berdoa lewat setiap persekutuan yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang pemuda-pemudi terus jalankan di tempat ini, di komsel-komsel, bahkan di pertemuan-pertemuan pemuda. Kami berdoa supaya lewat itu pemuda-pemudi di tempat ini semakin menyala-nyala melayani Tuhan, semakin ada gairah untuk datang terus kepada Tuhan dan menjadi berkat di mana mereka menginjakkan kaki. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda, pemuda-pemudi yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik di gereja, baik di komsel, baik di luar gereja, ketika mereka memberikan hati melayani Tuhan menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa banyak sekali pergumulan, tantangan yang kami hadapi ketika kami ingin menjadi berkat. Tapi satu hal yang kami butuh adalah kekuatan daripada Tuhan, supaya ketika kami menjalankan hal-hal yang benar, melakukan pekerjaan yang benar untuk memuliakan Tuhan, ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga orang diberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, anak-anak kami yang sedang bertumbuh besar. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan lewat setiap pengajaran sekolah minggu yang diajarkan kepada mereka, bahkan orang-orang tua yang mengajari anak-anaknya itu semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan taruhkan hikmat bagi anak-anak kami supaya mereka mengerti apa itu firman Tuhan, mengerti apa yang mereka lakukan, mengerti apa yang mereka harus katakan, dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kami berdoa supaya ketika mereka mencerna dalam kehidupan mereka, Roh Kudus yang membantu mereka, memberikan mereka hikmat untuk melakukan hal-hal benar yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Ketika umur kami bertambah 1 tahun, kami percaya itu adalah anugerah daripada Tuhan yang membuat kami terus mengerti bahwa Tuhan terus mengasihi kami sehingga umur kami bisa bertambah. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang bertambah umur supaya terus semakin mengasihi Tuhan, kasih Tuhan terus memberkati, dan jemaat Tuhan terus bertambah untuk terus mengasihi Tuhan, bertambah terus untuk mencintai Tuhan, tidak undur daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa semua jemaat Tuhan yang dalam pergumulan yang sangat berat dan sulit, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami berdoa supaya semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang merindukan sesuatu tapi belum didapatkan, Tuhan yang menjawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bapak Surgawi, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan.
karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu, sehingga seluruh kami bangsa Indonesia ini boleh menikmati hari-hari kami di tempat ini Tuhan, di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk para pemimpin kami di negeri ini, untuk presiden kami, wakil presiden dan juga jajaran yang ada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap mereka karena Tuhan melimpahi mereka dengan hikmat. Karena Tuhan menolong mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, menjadi tugas mereka Tuhan Yesus, untuk membawa bangsa ini terus semakin besar, membawa bangsa ini terus semakin maju. Kami bersyukur untuk setiap mereka Tuhan, karena itu kami terus berdoa, karena Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, menambahkan hikmat lebih lagi Tuhan Yesus, untuk mereka memikirkan hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus berkarya nyata atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin daerah yang ada di negeri ini Tuhan. Para gubernur, wali kota Tuhan, kami berdoa supaya seluruh para pemimpin ini boleh bersinergi dengan baik Tuhan, untuk membawa bangsa ini semakin maju, untuk membawa bangsa ini semakin baik ke depannya. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk beberapa daerah di Pulau Jawa Tuhan yang kami dengar mengalami kekeringan Tuhan, karena kemarau panjang yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengatur segala musim di dunia ini Tuhan, di bumi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menurunkan hujan tepat pada waktunya bagi setiap mereka Tuhan, bagi setiap daerah yang mengalami kekeringan saat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang terlebih mengerti kerinduan hati mereka, kebutuhan mereka saat ini. Kami berdoa untuk setiap pemerintah daerah boleh menanganinya dengan tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bangsa kami ada dalam tangan Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan. Kami percaya rancangan yang terbaik atas bangsa ini Engkau jadikan Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk rencana pemilihan umum yang akan diadakan di tahun depan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Pemimpin yang memiliki integritas, yang memiliki tujuan yang baik atas bangsa ini. Siapapun dia Tuhan yang Engkau sediakan, kami berdoa. Dan kami percaya pemimpin yang terbaik berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para penyelenggara pemilu yang akan diadakan nanti Tuhan. Engkau yang menolong setiap mereka dalam setiap tugas mereka, mempersiapkan pesta besar ini Tuhan Yesus, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap segala sesuatu yang diperlukan, dicukupkan semuanya Tuhan. Setiap orang-orang yang terlibat memiliki hati untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kampanye akan segera diadakan di akhir tahun ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan di dalam semuanya Tuhan. Para kaum elit politik kami berdoa supaya semuanya apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan nanti, semua dijagai oleh Tuhan sehingga tidak ada terjadi kekacauan di negeri ini, tapi semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin semuanya. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk kota kami, kota Batam. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kota ini, memberkati para pemimpin di kota ini Tuhan. Bahkan segala suatu pembangunan yang sedang berjalan, saya akan berdoa Tuhan yang tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan selesai pada waktu yang tepat Tuhan, seperti apa yang ditargetkan terjadi Tuhan Yesus. Setiap infrastruktur yang sedang berjalan saat ini kami berdoa Tuhan Engkau melancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan menjagai kota kami dan seluruh masyarakat kota ini Tuhan, kota Batam ada dalam kondisi yang baik. Perekonomian yang lebih baik juga terjadi di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan kota kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menjadi bekal dalam kehidupan saudara sehari-hari ke depan. Saudara percaya bahwa Roh-Nya yang kudus yang akan menolong saudara untuk boleh menyatakan firman Tuhan
dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari, dalam kehidupan usaha saudara sehari-hari dan dalam pekerjaan saudara sehari-hari. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah yang begitu besar dalam anaknya Yesus Kristus